Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilkis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Dan inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, pasca bencana abrasi pantai di Minahasa Selatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberi dukungan dana siap pakai senilai 500 juta rupiah kepada pemerintah kabupaten setempat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan, selain bantuan tunai tersebut, BNPB juga memberikan dukungan lain berupa logistik dan fasilitas lainnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto mengatakan, warga yang terdampak fenomena abrasi di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara akan disiapkan lahan untuk relokasi hunian. Dalam pendataan, sebanyak 133 KK terdampak dan puluhan rumah hilang akibat fenomena alam yang berdampak abrasi. Dalam 2 minggu ini setelah penetapan status tanggap darurat akan dilakukan penanganan terhadap pengungsi, pendataan rumah yang harus direlokasi dan harus dibangun kembali kemudian ke tahap prarehabilitasi. BNPB memberikan dana tanggap darurat sebesar 500 juta rupiah serta bantuan logistik yang langsung diserahkan ke posko kedaruratan melalui Bupati Minahasa Selatan. Fenomena alam berdampak abrasi pantai ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut oleh para ahli, BMKG dan PUPR guna mengetahui penyebabnya. Selain itu, secara teknis tidak boleh ada hunian berada di 100 meter dari bibir pantai. Kita melihat langsung untuk memastikan tahap-tahap penanganan bencana ini berjalan sebagaimana mestinya. Anggaran bantuan yang sekarang tanggap darurat, kami menyerahkan bantuan dana 500 juta untuk fase ke pengungsi, termasuk logistik, dan nanti akan dikaji terus sesuai kebutuhan. Sebagai informasi kepada rekan-rekan media bahwa nanti masyarakat yang rumahnya hilang itu akan dipindahkan. Sudah disiapkan beberapa lahan oleh Kementerian APR, oleh BPN, nanti bekerja sama dengan Pak Bupati. Nanti mereka ini akan diyakinkan untuk mendapat tempat tinggal yang baru oleh pemerintah. Pemerintah akan menerapkan pajak karbon sebagai upaya memperkuat komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Diharapkan pengenaan pajak karbon dapat mengubah perilaku para pelaku ekonomi beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan dukungan terhadap rencana penerapan kebijakan pajak karbon yang mampu memperkuat komitmen Indonesia dalam mewujudkan target nasional dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri dan mampu memberikan dukungan internasional pada tahun 2030 sebesar 41%. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan pada bahan bakar berbasis karbon dengan wajib pajak adalah individu atau badan yang membeli maupun melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon pada jumlah tertentu. Menyikapi hal tersebut, BRIN sebagai entitas riset nasional turut memberikan perhatian lebih terhadap kebijakan adanya pajak karbon karena hal tersebut berhubungan erat dengan inovasi teknologi, sumber energi, kelestarian lingkungan, serta riset ekonomi hijau. Melalui Talk to Scientist edisi bulan Juni dengan mengangkat tema pajak karbon menuju era inovasi dan investasi hijau, Kepala Organisasi Hayati dan Lingkungan BRIN Iman Hidayat mengungkapkan, melalui kebijakan pajak karbon ini akan memberikan dampak pada perilaku pihak industri dan masyarakat untuk menghasilkan produk dengan emisi gas rumah kaca yang rendah. BRIN ya sebagai sekarang ya dengan penggabungan sebagai satu-satunya Center of Excellence, lembaga pemerintah di bidang riset dan inovasi ya tidak bisa tidak harus berperan aktif ya Bapak Ibu semuanya di dalam pelaksanaan pajak karbon ini dan mendukung komitmen pemerintah terkait penerapan regulasi terkait. Terutama membantu pemerintah secara ilmiah bagaimana kita bisa mereduksi efek gas rumah kaca dan seterusnya ya.
Karena data ilmiah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara internasional itu akan sangat mendukung sekali ya bagi kebijakan pemerintah, pelaku usaha di Indonesia dan seterusnya. Banyak regulasi-regulasi, audit-audit bagi para pengusaha di Indonesia yang terkait dengan karbon dan lingkungan. Nah, ini menjadi salah satu yang harus kita perhatikan ya, terutama kita semua sebagai periset salah satunya ya, salah satu kelompok yang harus mendukung bagaimana ini bisa kita bantu secara nasional. Kementerian Perindustrian telah melatih 22.515 industri kecil menengah melalui program e-Smart IKM. Tercatat dari pelatihan tersebut sebanyak 14.025 industri kecil menengah sudah onboarding ke platform digital. Dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau BBI untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri, Kementerian Perindustrian telah melatih 22.515 industri kecil menengah melalui program e-Smart IKM agar para pelaku IKM menguasai teknologi e-bisnis. Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita menjelaskan, program e-Smart IKM telah berlangsung sejak 2017. Melalui program tersebut, Kemenperin telah membantu sebanyak 14.025 IKM onboarding ke platform digital. Nah, saat ini yang sudah IKM yang sudah masuk ke literasi digital itu sejumlah 22.515 IKM dan yang sudah boarding sekitar 14.125 IKM dengan kita menggandeng beberapa marketplace. Program e-Smart IKM ini dijadikan pintu masuk bagi industri kecil menengah untuk onboarding. Hal tersebut dilakukan agar Kemenperin mudah mengumpulkan dan mengelola data IKM-IKM yang ada di Indonesia. Jadi untuk kami melakukan pembinaan, untuk kami menjamin kualitas produksinya, termasuk fasilitas yang ada di Kementerian Perindustrian, syaratnya adalah IKM tersebut harus ada di data e-Smart kami. Sementara itu pemirsa, pemerintah akan menyesuaikan tarif listrik pada triwulan 3 2022 untuk golongan rumah tangga mampu. Mulai dari 3.500 Watt Ampere ke atas, menyesuaikan tarif listrik ini berlaku pada 1 Juli 2022 mendatang. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi memutuskan penyesuaian tarif listrik golongan non-subsidi rumah tangga, mampu, dan sektor pemerintah. Adapun penyesuaian tarif listrik pada triwulan 3 2022 menyasar pada golongan rumah tangga R2 dan R3 dengan listrik berdaya 3.500 Volt Ampere ke atas. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menegaskan bahwa kenaikan tarif dasar listrik untuk golongan non-subsidi mulai berlaku 1 Juli 2022 mendatang. Hanya R2 dan R3, Mas. Baik. Yang kita yakini ini termasuk saudara-saudara kita yang kita pandang dari sisi keekonomian itu sudah masuk golongan rumah tangga yang mampu, malah mungkin mewah. Sementara untuk pemerintah no issue karena ini kan pemerintah ya bayarannya ya pasti kalau nggak dari APBN ya APBD. Lebih lanjut, kenaikan tarif listrik ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi dari APBN dengan pertimbangan 4 kondisi ekonomi makro, seperti laju inflasi, harga rata-rata minyak Indonesia atau Indonesia Crude Price, harga patokan batubara, dan kurs rupiah. Kendati demikian, Rida menekankan bahwa kebijakan penyesuaian tarif listrik atau tarif adjustment ini tidak selalu membuat tarif dasar listrik naik, namun ada kemungkinan juga turun sesuai dengan pertimbangan pemerintah. Tapi kalau di masa datang itu semua faktor itu turun, ya dengan sendirinya tarifnya juga akan turun. Seperti itu ya. Jadi sangat tergantung dari kondisi global dan juga di dalam negeri. Di kesempatan yang sama, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Bob Saril mengatakan, PLN juga mengizinkan pelanggan untuk mengajukan penurunan daya listrik apabila merasa keberatan dengan kebijakan penyesuaian tarif listrik yang mulai berlaku 1 Juli 2022 mendatang. Jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya, tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.